puji Tuhan kalau punya anak dokter, bangga ya. Puji Tuhan ya. Puji nama Tuhan, kita sudah berada pada malam yang kedua dalam KKR yang dibawakan oleh Bakti Wanita Advent Wilayah Mimika dengan tema pilihan mendatangkan kebahagiaan. Terima kasih untuk panitia, tua-tua jemaat yang mempercayakan saya untuk membawakan seminar kesehatan pada malam hari ini. Saudaraku, tadi malam kita sudah belajar mengenai buku yang mendatangkan kebahagiaan, buku yang merupakan sumber kebahagiaan sejati. Dan buku itu adalah Alkitab, kitab suci yang kita percaya adalah firman Tuhan. Tadi malam juga sudah sempat disinggung tentang hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam Amsal 17 ayat 22. Nah, kita mempelajari kebahagiaan dari Alkitab, buku yang adalah firman Tuhan. Memang benar hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Terus kenapa harus ada seminar kesehatan? Nanti kita jawab sebentar. Ingatkah saudara kisah penciptaan dari Kejadian pasalnya yang pertama? Di sana diceritakan mengenai penciptaan dari awalnya yang tidak ada apa-apa, akhirnya sampai pada penciptaan manusia, dan yang terakhir dibentuklah lembaga, dua lembaga yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kejadian 1 ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Mereka di sini adalah Adam dan Hawa. Mereka di sini adalah keluarga yang pertama. Dan perintah yang diberikan, firman yang diberikan agar beranak cucu, berkembang biak, meregenerasi. Terpujilah nama Tuhan yang menciptakan kita, para wanita, para perempuan, para ibu yang dikaruniai dua organ penting, yang walaupun satu ada di bapak-bapak, tapi ini istimewa untuk perempuan. Organ yang pertama adalah rahim kita. Disinilah tempat bayi berkembang. Dan yang kedua organ itu adalah payudara kita, yang merupakan alat pertama pemberian makan kepada bayi yang baru lahir atau manusia yang baru. Bukankah ini sangat istimewa untuk kita? Karena kita diberi tanggung jawab untuk beregenerasi. Tuhan bukan hanya menyuruh saja, tapi mempercayakan kedua organ penting ini kepada para wanita untuk dijaga, dirawat, dan dipelihara. Mari kita mengingat lagi kisah tentang seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Saudara bisa bayangkan menderita selama 12 tahun dengan berdarah-berdarah terus. Dalam Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 43 sampai 48 dikatakan, dia sudah lama dikucilkan karena di dalam komunitas orang Yahudi, bila seorang menderita pendarahan, apapun yang disentuhnya, apapun yang didudukinya dan ditidurinya, semua menjadi najis. Ketika seseorang dinyatakan najis, itu artinya dia dikucilkan dari kelompoknya, dikucilkan dari sekitarnya, bahkan dari keluarganya, karena dikatakan dia najis. Kenapa saya mengangkat cerita ini? Kisah ini happy
happy ending kan? Dengan hanya menyentuh jubah Yesus saja, cuman sentuh, ting, dia baik, dia sembuh, dia pulih. Itu karena mujizat. Sakit pendarahan ini adalah salah satu ciri atau gejala awal satu penyakit yang sangat mematikan untuk kita kaum perempuan. Dalam Daniel 12 ayat 4 dikatakan, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidiki dan pengetahuan akan bertambah. Nah, disinilah kenapa kita perlu untuk mengetahui kesehatan. Karena sudah banyak dari zaman perempuan yang sakit pendarahan sekitar 2000 tahun yang lalu pada zaman pelayanan Yesus sampai pada zaman kita sekarang, sudah begitu banyak penelitian, sudah begitu banyak ilmu yang berkembang, dan itu semua Tuhan izinkan terjadi ketika akhir zaman, dan kita harus memanfaatkan apa yang sudah Tuhan berikan. Nah, kita masuk pada pembahasan yang akan kita bahas pada malam ini. Ini adalah organ, ini gambaran rahim, kedudukannya di dalam panggul seorang wanita. Ini tempat sel telur diproduksi, ini dia punya saluran sel telur untuk sampai ke rahim. Ini vulva atau bagian luar dari alat kelamin wanita, tempat sperma masuk melalui vagina, menembus serviks untuk bertemu dengan sel telur, dan akhirnya nanti di sini terjadilah yang namanya pembuahan dan perkembangan bayi. Nah, ini bukan pornografi atau porno aksi ya. Ini kita bicara tentang medis, tentang ilmu pengetahuan, dan tidak ada yang tabu dalam hal ini. Ini bagian yang kecil saja, serviks ini menjadi masalah yang lumayan besar. Mungkin saudara-saudara sudah pernah mendengar mengenai kanker serviks atau CA serviks atau yang dinamakan kanker leher rahim. Itu yang akan kita pelajari pada malam ini. Mungkin pada seminar berikut akan dibahas lagi yang lain, tapi khusus malam ini kita akan belajar tentang kanker leher rahim. Kanker leher rahim ini adalah keganasan yang terjadi pada jaringan leher rahim yang merupakan bagian terendah dari leher rahim dan menonjol ke puncak liang senggama seperti di gambar yang tadi di bagian bawah sini. Ini biasanya yang terjadi. Angka kejadian penyakit ini merupakan salah satu yang tertinggi pada pasien rawat inap maupun rawat jalan di seluruh rumah sakit di Indonesia, dengan jumlah pasien kanker leher rahim sebanyak 5.349 orang atau 12,8%. Di Indonesia sendiri, kanker leher rahim menduduki peringkat kedua. Peringkat pertama adalah kanker payudara. Ini akan dibahas di malam berikutnya. 12% ini bukan nilai yang kecil untuk angka penderita kanker. Berdasarkan data